Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Melia Safitri, NIM 1904269, jurusan Ilmu Administrasi Negara dalam mata kuliah Etika Administrasi Publik pada pertemuan kelima. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi terkait manfaat dari etika administrasi negara dalam memperlancar pranata-pranata pembangunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari etika administrasi negara terlebih dahulu. Etika administrasi negara adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia di dalam suatu organisasi. Dengan mengacu pada pendapat ini, maka etika mempunyai fungsi sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya di dalam birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku, tindakan birokrasi dinilai baik atau buruk, tidak tercela dan terpuji. Nah, selanjutnya, etika merujuk kepada kedua hal, yaitu yang pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya. Yang kedua yaitu etika merupakan pokok permasalahan dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Selanjutnya, manfaat etika administrasi publik. Ada beberapa manfaat etika administrasi publik. Yang pertama yaitu etika administrasi publik karena menyangkut suatu kehidupan masyarakat, kesejahteraan rakyat, dan kemajuan bangsa yang demikian penting harus berlandaskan suatu ide pokok yang luhur. Yang kedua yaitu etika administrasi publik merupakan salah satu wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari kewenangannya. Yang ketiga yaitu dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral, serta dapat juga menjembatani semua dimensi nilai-nilai yang ada. Nah, selanjutnya, menurut Yuniningsih tahun 2017 menjelaskan manfaat etika administrasi publik yaitu yang pertama, untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien. Yang kedua, menumbuhkan suasana politik yang demokratis, yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, dan menghargai perbedaan. Yang ketiga yaitu, jujur dalam persaingan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang keempat yaitu ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar. Nah, selanjutnya, keterkaitan etika dan proses pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya adalah peningkatan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih baik, sejahtera, tentram, dan dapat menjamin kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Dengan demikian, usaha pembangunan mempunyai makna humanisasi atau dengan kata lain, usaha untuk memanusiakan manusia. Pembangunan dari dan untuk manusia seutuhnya, manusia sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan, serta berusaha untuk menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya, baik kehidupan material maupun spiritual. Etika administrasi negara dan proses pembangunannya. Dinamika pembangunan global yang tidak dilandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai etika dapat kehilangan makna sejatinya karena tanpa kehadiran etika dalam proses pembangunan hanya menghasilkan ketidakadilan, ketidakselarasan dalam kehidupan manusia secara keseluruhan. Itu sebabnya keberadaan etika menjadi sangat signifikan karena dengan adanya etika dalam proses pembangunan dapat ditemukan makna sejati dari pembangunan yang sesungguhnya yang menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, adil, makmur, dan sejahtera. Nah, selanjutnya ada keterkaitan etika dan proses pembangunan. Ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, untuk memastikan proses pembangunan berjalan baik diperlukan etika dalam setiap tahap pembangunan. Yang kedua, etika digunakan sebagai landasan dari proses di dalam pembangunan dimulai. Yang ketiga, proses pembangunan merupakan langkah yang sangat sensitif sehingga diperlukan etika dalam setiap prosesnya untuk menghindari terjadinya kecurangan. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri perencanaan yang dianggap baik. Nah, ciri-ciri perencanaan yang dianggap baik ini terdapat beberapa poin pula, yaitu yang pertama,
tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta. Yang kedua, memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu. Yang ketiga, merinci tujuan dan prioritas pembangunan. Yang keempat, strategi kebijakan bersifat spesifik. Yang kelima, berisikan perencanaan kebutuhan investasi. Yang keenam, mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan pembangunan yang lainnya. Nah, saya sudah memaparkan materi terkait dengan yang ada pada slide yang pertama tadi. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.